Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah sehingga pada hari ini kita bisa belajar secara online, khusus untuk anak-anak saya yang tidak mendapatkan izin atau masih khawatir tentang virus yang masih melanda daerah kita. Baik anak-anak sekalian, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, insyaallah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pekan kemarin kita sudah melakukan evaluasi hasil ulangan harian pertama, dan alhamdulillah kita dapat mengetahui di mana letak kesalahan yang menjadi isian atau jawaban anak-anak sekalian. Hari ini insyaallah kita akan belajar di bab 2, yaitu teks pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan ataupun pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau siswa dapat mengetahui apa itu pidato persuasif. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan, fungsi tes pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri teks pidato persuasif dengan tepat. Nah, yang terakhir nanti insya Allah kita akan membuatkan kalimat mempersuasif atau mengajak. Baik, kita masuk poin yang pertama. Pernahkah kalian mendengar pidato? Saya rasa kalian sudah pernah mendengar pidato, baik itu pidato yang disampaikan lewat televisi maupun secara langsung, misalnya pidato pada saat upacara bendera, atau pidato di depan kelas oleh guru, atau pidato yang disampaikan oleh khotib keagamaan, itu tentang ceramah. Lalu pernahkah kalian mendengar kata persuasif? Saya yakin dan Pak Guru yakin kalian pernah mendengarnya, karena Pak Guru pernah mengajar kalian yaitu di waktu kelas 2. Persuasif ini artinya mengajak mengajak seseorang agar mau melakukan apa yang dibicarakan. Baik, lalu apa itu maksudnya pidato persuasif? Baik anak-anak sekalian, pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan oleh seseorang kepada sekelompok orang atau masyarakat yang hadir untuk mempengaruhi pilihan melalui pengkondisian, penguatan atau mengubah tanggapan mereka terhadap gagasan, isu, konsep atau produk. Misalnya Pak Guru ingin berpidato, kemudian Pak Guru ada tujuan dari pidato tersebut ingin menjual barang. Misalnya itu Pak Guru ingin menjual barang jam tangan, tentu Pak Guru ingin menjelaskan jam tangan ini mereknya apa, bagus kualitasnya, sehingga ketika kalian mendengarkan kalian tertarik ingin membelinya. Jadi itu yang dimaksud dengan pidato persuasif, mengajak pendengar atau audiens atau orang yang mendengarkan agar mau mengikuti apa yang menjadi
keinginan atau kehendak dari pembicara. Tujuannya apa? Tujuan tiada lain adalah ingin mengajak dan membujuk pendengar agar mau mengikuti apa yang diinginkan. Misalnya ingin mempromosikan barang, berarti barang yang dipromosikan itu pasti akan laku ketika dia menyampaikan pidato berdasarkan barang yang ingin dia jual. Begitu juga pidato tentang agama, yaitu dia misalnya ada khutbah yaitu tentang keagamaan, tentang sholat, mengajarkan hal-hal yang baik, ya, kemudian meninggalkan hal yang buruk, ya. Contohnya pidato ini apa saja? Ya, contohnya adalah pidato tentang keagamaan tadi, pidato tentang kampanye, ya. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri pidato persuasif. Yang pertama tentunya bersifat ajakan, mengajak, perintah atau suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang perlu dilakukan. Ya, jelas? Ya. Menggunakan yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Jadi ketika orang berpidato harus kalimat-kalimat yang digunakan yaitu kalimat yang positif. Kita tidak boleh mencelah atau memaki orang atau menghina seorang dalam menyampaikan pidato. Ya, hatta pun dia itu adalah lawan dari kampanye orang itu, dia tidak boleh menjelek-jelekan orang itu, ya, berarti melanggar dari apa, ya, pasti orang akan beranggapan oh dia ini jelek, nanti dia anggapan seorang dalam menilai berarti dia suka menjelek-jelekan orang. Jadi kita harus berbicara yang positif, ya. Yang ketiga yaitu menyertakan suatu masalah yang akan dibahas. Tentu dalam berpidato harus ada tema yang kita angkat, apa yang ingin kita bicarakan. Kemudian yang keempat, memiliki pesan inti dalam pidato agar para audiens dapat melakukannya. Nah, tergantung temanya tadi. Temanya apa dulu? Ya. Kalau temanya ingin menjual barang, tentu tujuan utamanya bagaimana barang itu bisa laku atau laris terjual. Kalau temanya tentang keagamaan, yaitu mengajak orang-orang yang berbuat jelek agar mau bertaubat atau tidak melakukan hal-hal yang jelek lagi, ya. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir yaitu pidato persuasif merupakan bagian dari tes eksposisi. Masih ingat tes eksposisi? Ya. Jadi tes eksposisi ini kita belajar waktu kelas 2 yaitu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Argumen itu adalah pendapat atau sudut pandang. Sudut pandang itu adalah anggapan kita, ya. Ada 3 tipe tes eksposisi. Eksposisi yang pertama yaitu yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang terhadap suatu hal. Misalnya Anda memilih si A. Ketika si A itu menyampaikan visi misi kemudian tidak sesuai dengan keinginan kita, kemudian ada si B, lalu si B menyampaikan visi misi, akhirnya pendengar mengalihkan apa yang ingin dipilihnya. Itu yang disebut dengan mengubah sikap orang, ya. Kemudian eksposisi dapat dimanfaatkan untuk mempromosi dan menjual barang dan jasa, jelas, ya. Kemudian yang ketiga yaitu eksposisi dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Misalnya orang berorasi, ya. Ini dalam hal aktivis membela ada kenaikan SPP, lalu ketika itu aktivis itu datang menemui, ya, pokoknya membela hak yang benar, ya. Kemudian yang terakhir yaitu cara memersuasi, ya, memersuasif, maksudnya di sana, ya, memersuasi. Yang pertama adalah menggunakan etika. Etika itu adalah penggunaan pendekatan
sikap. Yang kedua adalah emosi. Biasanya emosi menggunakan perasaan. Yang ketiga adalah logika, pikiran atau akal. Coba perhatikan di bawah ini, itu ada pada halaman 37. Nah, di situ ada 3 teks. Jadi Pak Guru sudah langsung isi di situ ya. Coba pikirkan jutaan hewan yang hilang rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Maksudnya daur ulang adalah kita mereboisasi atau menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Ya, itu jadinya ini masuk pada kata logika. Kenapa pada logika? Coba pikirkan. Pikirkan itu pasti menggunakan akal. Ya, makanya dia masuk pada cara memersuasi dengan menggunakan logika. Yang kedua, kita lihat kolom yang kedua. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita daur ulang. Ya, seperti kata tadi, daur ulang ini maksudnya adalah mereboisasi atau menanam kembali. Di mana letak etika atau sikapnya? Kita dapat memperpanjang. Nah, ini sikap yang diambil oleh seseorang ketika ada permasalahan. Kita paham bahwa sumber daya alami kita terbatas. Bagaimana caranya agar sumber daya alam itu tidak terbatas? Yaitu dengan menanam atau mereboisasi atau yang dibilang adalah mendaur ulang ya. Jika pohon itu mati ya kita tanam kembali pohon-pohon yang masih kecil, kemudian dia tumbuh besar lagi agar tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Ya, maksudnya menggunakan etika. Ini adalah menggunakan sikap. Baik, yang terakhir adalah kolom ketiga. Daur ulang adalah hal yang benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak, sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Tentunya ini menggunakan emosi. Di mana kata emosinya? Di sini. Ya, memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini adalah ungkapan perasaan yang disampaikan oleh penulis atau pembicara agar orang bersimpati kepada atau orang mau mengikuti apa yang dibicarakan. Jadi paham ya, apa itu etika, logika maupun emosi ya. Bila ada pertanyaan, sampaikan apa yang tidak dimengerti. Nanti ada tugas di halaman 38. Di situ kalian akan membuat suatu pernyataan atau ungkapan atau kalimat, yaitu menggunakan etika, emosi, dan logika seperti yang ada pada contoh ini ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.